Statusku memang mahasiswa jurusan teknik elektro, sebuah bidang yang terdengar modern dan menjanjikan masa depan cerah. Namun, realitas hidupku di desa pinggiran kota ini jauh dari kesan canggih. Untuk mencapai kampus di pusat kota, aku harus menempuh perjalanan panjang dengan angkutan umum yang memakan waktu dan tenaga. Membeli motor sendiri, apalagi memikirkan biaya bensin hariannya, adalah kemewahan yang belum bisa kujangkau. Di desa ini, aku memiliki seorang teman bernama Anton. Dia bukan sekadar tetangga, tapi sudah seperti saudara sendiri. Kami kuliah di kampus yang sama, jurusan yang sama, dan menanggung nasib yang serupa. Karena itulah, ritme hidup kami nyaris identik. Kami berangkat bersama saat matahari belum tinggi, dan pulang bersama saat langit sudah gelap. Rutinitas harian kami sangat monoton. Sepulang kuliah, kami biasanya mengambil pekerjaan serabutan atau menyelesaikan tumpukan tugas. Malam hari adalah satu-satunya waktu kami benar-benar hidup. Kami biasa menghabiskan waktu di sebuah pos tongkrongan desa, bertukar kabar dengan warga sekitar, merokok, atau sekadar melamun. Rumahku dan tempat tongkrongan itu tidak terlalu jauh. Anton, yang tinggal hanya selisih 3 rumah dariku, selalu setia menunggu agar kami bisa berjalan kaki beriringan menuju ke sana. Namun, bukan obrolan di tongkrongan itu yang paling kami tunggu. Yang kami nantikan justru adalah perjalanan pulang. Saat jalanan desa sudah sepi, kami memiliki sebuah ritual penutup malam. Ritual itu hanyalah bentuk pelampiasan kenakalan remaja yang tertahan. Setelah seharian otak kami diperas oleh rumus dan tekanan hidup, kami butuh pelepasan. Kadang kami mematikan saklar lampu jalan agar gang menjadi gelap gulita. Kadang kami mencuri mangga tetangga yang menjuntai di pagar, atau melakukan keusilan-keusilan kecil lainnya. Tidak ada tujuan jahat, hanya adrenalin sesaat untuk membuktikan bahwa kami masih punya kendali atas sesuatu. Malam itu, kami baru saja bubar dari tongkrongan. Jam tangan sudah menunjukkan waktu yang cukup larut. Kami berjalan menyusuri jalan aspal desa yang sunyi. Lampu-lampu teras rumah warga sebagian besar sudah padam, menyisakan penerangan remang dari lampu jalan yang mulai meredup kekuningan. Kami berjalan dalam diam, masing-masing sibuk memikirkan ide usil apa yang bisa dilakukan malam ini. Suasana hening itu tiba-tiba pecah saat Anton menepuk bahuku pelan. Ia mendekatkan wajahnya, lalu membisikkan sebuah ide yang terdengar gila. Sesuatu yang melampaui batas kenakalan kami seperti biasanya. Ia ingin mengencingi kuburan. Sontak, aku menolak. Bagiku, kuburan adalah wilayah sakral, tempat istirahat terakhir yang tidak boleh diusik, apalagi dihina. Aku mencoba memberinya opsi lain, seperti melempar atap pos ronda atau memindahkan pot bunga warga. Tapi Anton bersikeras. Wajahnya terlihat serius, didorong oleh rasa penasaran yang tidak wajar. Ia bercerita tentang mitos yang sering didengarnya dari kampung sebelah. Konon, jika seseorang berani mengencingi makam di malam hari, penunggu tempat itu akan muncul. Namun, wujud yang muncul itu tidak pernah sama, tergantung siapa yang menghuni tanah itu. Anton ingin membuktikannya. Ia ingin melihat apa yang akan keluar malam ini. Mendengar penjelasannya yang begitu yakin, pertahananku goyah. Rasa hormatku pada tempat sakral perlahan terkikis oleh rasa penasaran yang bodoh. Logikaku berkata tidak akan ada apa-apa. Itu hanya tanah dan batu. Akhirnya, aku mengangguk setuju. Kami pun mengubah arah langkah menuju area pemakaman umum tua di ujung desa. Langkah kaki kami terdengar jelas memecah kesunyian malam. Sesampainya di sana, suasana berubah drastis. Hawa di area pekuburan itu terasa jauh lebih dingin dan lembab dibandingkan udara desa. Aroma tanah basah dan bunga kamboja yang layu menyergap hidung. Tidak ada suara jangkrik, hanya suara burung hantu yang terdengar sayup dari kejauhan, seolah memberi peringatan. Kami melangkah masuk, melewati gerbang yang sudah berkarat. Dengan keberanian yang dipaksakan, Anton memilih sebuah kuburan di sudut area, agak jauh dari pintu masuk. Ia berdiri membelakangi nisan yang sudah berlumut, bersiap melakukan aksinya. Aku melihat gerak-geriknya kaku. Sepertinya ia sengaja memilih posisi di ujung, agar jika terjadi sesuatu, ia punya jarak pandang yang luas untuk lari. Beberapa saat berlalu, Anton selesai. Ia mengancingkan celananya dan menoleh ke arahku dengan wajah sedikit kecewa. Tidak terjadi apa-apa. Makam itu tetap diam, nisannya tetap tegak membisu. Namun, telingaku menangkap sesuatu yang lain. Ada suara angin.
Bukan angin yang menerpa wajah, melainkan suara desau angin kencang yang berputar di satu titik spesifik di tengah rimbunan semak belukar yang agak jauh dari posisi kami. Suara itu terdengar tidak wajar, seperti pusaran udara yang terisolasi. Aku tidak yakin Anton mendengarnya, karena ia berjalan santai mendekatiku sambil tersenyum remeh. Anton menepuk pundakku, menyuruhku untuk segera melakukan giliranku. Ia terlihat puas, karena merasa telah menaklukkan rasa takutnya. Dengan perasaan yang mulai tidak enak, aku memilih sebuah gundukan tanah yang terlihat lebih tua, hanya beberapa langkah dari tempat Anton berdiri tadi. Sambil melangkah, mataku tidak bisa lepas dari semak-semak gelap di kejauhan itu. Suara angin tadi sempat hilang, tapi begitu aku berdiri di depan nisan sasaranku, suara itu kembali. Kali ini lebih kencang, lebih dekat, disusul dengan suara kresek pelan, seperti langkah kaki seseorang yang sedang membelah semak-semak. Mataku terpaku ke arah kegelapan rimbunan daun itu. Tanganku sudah bersiap membuka resleting celana, tapi tubuhku membeku. Di balik celah-celah dedaunan yang pekat, aku melihatnya, sebuah cahaya merah. Cahaya itu samar, kecil, tapi tajam. Ia tidak berkedip, tidak bergerak, melayang rendah di balik semak. Itu bukan cahaya kunang-kunang, bukan pula pantulan mata kucing. Cahaya itu memancarkan aura yang jahat, seolah-olah itu adalah sebuah mata tunggal yang sedang menatapku lekat-lekat. Aku mencoba merasionalisasi, mungkin itu puntung rokok orang yang sedang pacaran, atau mungkin pantulan lampu jalan. Aku mencoba melanjutkan niatku untuk buang air kecil, tapi instingku berteriak bahaya. Seluruh fokusku tersedot pada titik merah itu. Lama-kelamaan, cahaya merah itu terasa semakin terang, semakin jelas, dan semakin mengintimidasi. Rasanya seperti sedang dibidik oleh sesuatu yang buas. Aku tidak tahan lagi. Aku memanggil Anton dengan suara tertahan. Anton yang sedang bersandar di pohon Kamboja segera berlari kecil mendekatiku. Dengan tangan gemetar, aku menunjuk ke arah semak-semak itu. Anton menyipitkan mata, karena rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia justru melangkah mendekati semak-semak itu untuk memeriksa. Langkahnya mantap, seolah menantang. Namun, tepat sebelum Anton mencapai jarak yang cukup dekat, cahaya merah itu tiba-tiba lenyap. Anton terdiam sejenak di depan semak. Ia memungut sebuah ranting kayu kering, lalu menusuk-nusuk rimbunan daun itu. Mungkin berpikir itu hanya musang atau hewan malam yang kabur. Tapi kami salah besar. Tiba-tiba, dari dalam semak itu, sebuah bayangan hitam melesat keluar dengan kecepatan yang tidak wajar. Gerakannya seperti binatang buas yang menerkam mangsa. Anton terlonjak kaget dan mundur beberapa langkah hingga hampir terjengkang. Bayangan itu tidak jatuh ke tanah. Ia berdiri tegak dalam keremangan malam. Bayangan itu memadat, membentuk siluet sosok setinggi 2 meter. Tubuhnya besar, hitam legam, seperti gumpalan asap yang padat. Dan di bagian wajahnya, sepasang mata merah menyala menatap kami dengan kemarahan yang meluap-luap. Tatapan itu begitu menusuk, seolah kami baru saja melakukan dosa yang tak terampuni. Otakku berhenti bekerja. Tidak ada lagi logika, tidak ada lagi rasa penasaran. Hanya ada satu perintah mutlak dari sistem sarafku: lari. Tanpa perlu saling memberi aba-aba, aku dan Anton berbalik serentak. Kami berlari sekencang-kencangnya, menjauhi nisan-nisan itu, menuju gerbang keluar. Napasku memburu, jantungku rasanya mau meledak. Namun, saat aku memacu langkah, punggungku mendadak terasa berat. Sangat berat. Rasanya seperti ada karung beras yang dijatuhkan tiba-tiba ke pundakku. Hawa dingin yang menusuk tulang merambat dari leher ke punggung, disertai bau anyir tanah basah yang menyengat. Aku tidak berani menoleh sepenuhnya, hanya melirik sedikit lewat bahu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sosok hitam itu ada di sana. Ia menempel di punggungku. Tangan-tangannya yang panjang dan hitam melingkar di bahuku, sementara kakinya melilit pinggangku. Aku sedang menggendongnya. Aku berteriak histeris, menggoyangkan tubuhku sekuat tenaga sambil terus berlari. Aku meronta, memukul-mukul udara ke belakang. Entah karena doaku atau gerakanku yang liar, beban itu tiba-tiba terlepas. Sosok itu terlempar ke belakang. Aku pikir aku sudah bebas, tapi belum. Baru satu langkah aku menjauh. Sesuatu yang dingin dan keras mencengkeram pergelangan kaki kiriku. Cengkeraman itu kuat sekali,
Seperti besi dingin, aku terjerembab keras ke tanah berkerikil. Lutut dan sikuku perih terparut batu. Aku mencoba merangkak, tapi kakiku tertahan. Aku menoleh ke belakang dan melihat sosok itu sedang memegangi kakiku, mencoba menarikku kembali ke dalam kegelapan makam. Matanya yang merah menatapku datar, tanpa ekspresi. Aku berteriak memanggil Anton. Suaraku pecah oleh ketakutan. Anton, yang sudah lari beberapa meter di depan, berhenti. Ia menoleh dan melihatku yang sedang diseret di tanah. Tanpa pikir panjang, ia berbalik arah. Ia berlari menerjang ke arahku, mengabaikan rasa takutnya sendiri. Anton menyambar tanganku, menarikku sekuat tenaga. Terjadilah tarik-menarik yang mengerikan. Anton menarik tanganku ke arah jalan keluar, sementara sosok itu menarik kakiku ke arah makam. Rasanya pergelangan kakiku akan putus. Nyeri yang luar biasa menjalar dari kaki hingga ke pinggang. Aku menendang-nendang dengan kaki kananku, menghentakkan tumitku ke arah tangan hitam itu. Sekali, dua kali, dan pada tendangan ketiga, cengkeraman itu terlepas. Anton langsung menarikku berdiri. Dengan sisa tenaga dan adrenalin yang membanjir, kami berlari tertatih keluar dari area pekuburan. Tidak berani menoleh ke belakang lagi, sampai kami benar-benar melihat lampu rumah warga. Anton memapahku sepanjang jalan pulang. Kami berjalan dalam diam. Napas kami masih tersengal-sengal. Wajah kami pucat pasi. Tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut kami tentang apa yang baru saja kami lihat. Begitu sampai di rumah, Anton langsung memanggil orang tuaku. Dengan wajah panik yang dibuat-buat, ia mengarang cerita bahwa kami sedang bercanda lari-larian, dan aku terpeleset hingga kakiku terkilir parah. Orang tuaku panik, dan malam itu juga membawaku ke tukang urut terdekat. Selama dipijat, aku menggigit bibir menahan sakit, tapi pikiranku melayang ke tempat itu. Tukang urut itu sempat bertanya, kenapa kakiku terasa dingin sekali? Tidak wajar untuk ukuran kaki yang terkilir biasa. Aku hanya diam, tidak berani menjawab. Malam itu, setelah pulang ke rumah, aku tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Setiap kali aku menutup mata, bayangan mata merah itu muncul dalam kegelapan. Aku merasa dia masih ada, mengawasi dari suatu tempat yang tidak terlihat. Kami telah melanggar tabu, dan rasa sakit di kakiku adalah bukti nyata bahwa mitos itu bukan sekadar dongeng. Keesokan paginya, Anton datang ke rumahku. Kondisinya berantakan. Kantung matanya hitam dan tebal, wajahnya lesu seperti orang sakit. Ia duduk di sebelah kasurku tanpa semangat. Dengan suara pelan dan gemetar, ia menceritakan apa yang dialaminya semalam. Ia tidak bisa tidur sama sekali. Sepanjang malam, di kamarnya, ia melihat cahaya merah yang sama. Cahaya itu muncul di sudut lemari, berpindah ke balik jendela, lalu ke celah pintu. Kemanapun ia memalingkan wajah, sepasang mata merah itu selalu ada di sana, menatapnya dalam diam dari kegelapan kamar. Kami berdua terdiam, tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi rasa penasaran. Yang tersisa hanyalah trauma dan kesadaran pahit bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak seharusnya diusik, apalagi diuji.